Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Salma Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang langkah mudah ekspor data XML ke Cortex. Bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai habis. Pada versi terbaru iOS 5, yaitu versi 5.0, 10, 9, kini sudah mendukung fitur pajak dengan format XML. Untuk menggunakannya, pastikan Anda telah mengisi nitku data perusahaan secara lengkap. Sebelum kita lanjut, mari kita simak pembahasan berikut ini. Cortex System adalah sistem terintegrasi yang dirancang untuk memudahkan administrasi pajak di Indonesia. Sistem ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan data pajak, pelaporan, hingga proses pembayaran pajak. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi perpajakan, serta meminimalkan potensi kecurangan dan kebocoran pajak. Oleh karena itu, iOS 5 menghadirkan fitur perpajakan Cortex. Nah, di video ini, kami akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang salah satu update terbaru dari iOS 5, yaitu fitur tambahan ekspor XML untuk import ke Cortex. Kami juga akan menunjukkan cara menggunakannya di iOS kelima. Yuk, simak videonya sampai selesai. Langkahnya, Anda masuk ke pengaturan, kemudian klik lagi pada modul data perusahaan. Di sini terdapat kolom NIPKU dan NPWP. Pastikan NIPKU dan NPWP ini sesuai dengan NIPKU yang terdaftar di akun Cortex Anda. Dan perlu diingat, jika NIPKU Anda berbeda, kemungkinan tidak bisa melakukan ekspor dan impor. Jadi, Anda harus samakan NIPKU-nya sesuai dengan NIPKU yang ada di akun Cortex kalian. Kemudian, kita akan cek terlebih dahulu data pendukung pajak pada pelanggan. Klik ke menu Master Data, kemudian Anda bisa klik Daftar Pelanggan. Di sini, saya akan contohkan satu pelanggan untuk data pendukung pajaknya bernama Wati. Pilih pelanggannya, kemudian klik Edit. Di samping terdapat tab Data Pendukung Pajak, Anda bisa pilih. Di sini terdapat opsi dokumen yang dapat Anda pilih. Jika Anda memilih NIK, Anda dapat mengisi seluruh data yang diperlukan, mulai dari NPWP, NIK, hingga alamat NPWP. Di dalam data input, kita diminta untuk menginput NITKU. NITKU ini harus Anda sesuaikan dengan NITKU Anda ya. Setelah Anda selesai menginput semua data, Anda bisa klik simpan. Lalu, kami akan mencontohkan transaksi dan mengekspornya ke XML. Oke, sekarang kita akan contohkan satu transaksi. Di sini, saya akan coba contohkan transaksi tarif PPN 11% untuk barang selain barang mewah. Di sini, saya akan memasukkan pelanggan yang telah kita atur data pendukung pajaknya dengan opsi dokumen NIK atas nama Wati. Kemudian, untuk itemnya, kita akan mencoba mencontohkan item selain barang mewah. Di pojok kanan, terdapat opsi input pajaknya. Ada include dan exclude. Jika Anda pilih include, maka Anda bisa isi persentase pajaknya di dalam kolom teks. Pajak include yang artinya harga barang yang kita jual sudah berikut pajak. Dan jika pajak exclude, Anda bisa mengisi persentase pajaknya ke dalam kolom pajak yang berada di bawah sini. Artinya, jika Anda memilih pajak exclude, maka harga barang yang kita jual belum termasuk pajak. Misalnya di sini, saya akan input pajaknya menggunakan pajak exclude. Anda bisa isi pajaknya ke dalam kolom pajak. Maka nantinya akan muncul opsi untuk memilih jenis pajak atau taks yang berlaku. Di sini, saya akan mencontohkan jenis pajak untuk barang selain barang mewah. Barang yang tidak tergolong barang mewah tidak dikenai pajak penjualan atas barang mewah jika kita memilih jenis pajak ini. Perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak sebesar 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, yaitu 11 dibagi 12, sehingga nilai pajaknya tetap sebesar 11%. Anda bisa klik OK. Setelah Anda selesai menentukan jenis pajaknya, langkah selanjutnya adalah mengisi faktur pajak. Namun, pada versi terbaru iOS 5,
Anda tidak perlu mengisinya secara manual. Cukup pilih jenis transaksi di samping faktur pajak pada bagian nomor ini. Setiap nomor memiliki fungsi faktur yang berbeda-beda. Untuk lebih jelas mengenai fungsinya, Anda bisa melihatnya di dalam kolom deskripsi yang sudah saya sediakan. Oke, jika sudah, silakan input total akhir keseluruhannya. Setelah itu simpan. Nah, jika simpan sudah berhasil, sekarang kita coba mencontohkan proses ekspor dengan format XML yang nantinya akan diimpor ke Cortex. Untuk mengekspornya, Anda bisa klik ke menu penjualan, kemudian klik lagi pada modul ekspor CSV atau XML faktur pajak keluaran. Klik tampil data. Nah, di sini, jika Anda memiliki beberapa transaksi atau ingin mengekspor semua transaksi ke Cortex, Anda bisa klik semua centang yang ada di kolom pilihan. Jika hanya ingin memilih beberapa transaksi, Anda bisa menyesuaikannya dengan mencentang atau menghapus centangnya jika tidak ingin diinput ke Cortex. Sebagai contoh, di sini saya akan memilih 2 transaksi pada tanggal 12 untuk diinput ke Cortex. Jika Anda sudah memilih seperti ini, Anda bisa klik proses ekspor XML. Di sini terdapat opsi jumlah transaksi per file yang menentukan jumlah transaksi dalam satu file XML. Jika jumlah transaksi melebihi batas yang ditentukan, maka file akan otomatis dipisah. Misalnya, jika Anda memiliki banyak transaksi dan mengubah jumlah ini menjadi 500, maka bisa saja terbagi menjadi 2 file XML. Perlu diingat minimum jumlah transaksi per file adalah 100, sedangkan maksimalnya adalah 1000. Jika Anda sudah mengerti, Anda bisa klik OK. Maka nantinya Anda akan diminta untuk memilih lokasi penyimpanan folder XML sesuai dengan tempat yang Anda inginkan. Nah, jika sudah, Anda bisa simpan. Lalu, jika Anda ingin membuka folder tempat file yang sudah disimpan, Anda bisa klik Yes. Dan demikianlah penjelasan mengenai langkah mudah ekspor data XML ke Cortex. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda mendapatkan info-info menarik tentang program Airpost.